di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai mengapa ada Corpus Christi di salib Katolik. Pemberitaan Kristus yang tersalib sesungguhnya bertujuan mengingatkan kita semua akan betapa mahal harga yang harus dibayar oleh Kristus Tuhan kita sebelum Ia bangkit dari kematiannya untuk melepaskan kita, umat manusia, dari ikatan dosa dan maut. Di kayu salib itu Yesus menggenapi apa yang dikatakannya sendiri kepada para muridnya, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Yohanes 15 ayat 13. Maka gereja Katolik tidak untuk mewartakan hal yang sama. Di setiap gedung-gedung gereja Katolik dan rumah umat Katolik, bahkan dikenakan di leher orang Katolik ada salib yang padanya tergantung suatu penggambaran tubuh atau korpus Kristus yang tersalib. Ini menjadi suatu tanda bukti betapa gereja dengan setia mengenangkan pengorbanan Kristus yang dengan salib sucinya telah menebus dunia. Dengan memandang kepada salib Kristus, kita diingatkan akan begitu kejamnya dosa, termasuk dosa-dosa kita yang membuatnya sampai tergantung di sana. Namun juga kita diyakinkan akan kasih Allah yang tiada bertepi yang membuatnya mau menebus dosa kita sampai menumpahkan darahnya sehabis-habisnya. Penderitaan dan wafatnya juga mendorong kita untuk tetap tabah dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup sampai akhir hayat, sebab kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Ia telah terlebih dahulu melalui segala derita untuk sampai pada kemuliaannya. Kita pun akan sampai ke sana jika kita setia dan rela memikul salib kehidupan kita. Namun tak dapat dipungkiri bahwa penggambaran Kristus yang tersalib kadang mengundang rasa curiga dari sejumlah orang yang mempertentangkan penggambaran itu dengan firman Tuhan bahwa Tuhan melarang orang Israel untuk membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi maupun di bawah bumi, seperti tercantum dalam Keluaran 20 ayat 4. Namun gereja Katolik tidak mengartikan ayat itu terlepas dari ayat-ayat yang lain dalam kitab suci. Ayat tersebut berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu bahwa kita tidak boleh mempunyai Allah lain di hadapan Tuhan. Sebab pada zaman kitab itu ditulis, bangsa Israel kerap membuat patung dan menjadikan patung itu sebagai Allah lain di hadapan Allah. Mereka menjadikan patung anak lembu emas menjadi Allah mereka. Maka tentu Allah tidak berkenan. Namun jika patung dibuat untuk mengarahkan hati kepada Tuhan dan tidak disembah sebagai Allah lain, hal itu tidak dilarang. Bahkan Allah sendiri memerintahkannya, seperti pada saat Ia menyuruh bangsa Israel untuk membuat patung kerub atau malaikat untuk diletakkan di atas tabut perjanjian. Dalam perjanjian baru Allah sendiri memperbarui perintahnya tentang hal ini dengan menjadikan Kristus gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Maka gereja Katolik hanya mengikuti teladan dari Allah sendiri untuk membuat gambaran Kristus yang adalah gambaran Allah. Bukti peninggalan dari gereja perdana juga menunjukkan hal ini. Mereka membuat gambar-gambar dan simbol Yesus di dinding-dinding katakomba atau gereja bawah tanah, di mana mereka beribadah. Tentu mereka tidak menduakan Allah dengan gambar-gambar itu. Hal itu justru menunjukkan kesatuan mereka dengan Kristus sehingga walaupun dianiaya karena mengimani Kristus, mereka lebih memilih mati daripada meninggalkan Dia. Mereka mengikuti jejak Kristus yang tersalib untuk sampai kepada kehidupan kekal. Demikian pembahasan mengenai ada Corpus Kristus di salib Katolik. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.